suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Iptek yang merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Perkembangan iptek dari tahun ke tahun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan iptek di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan iptek dari barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan iptek di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan iptek modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan iptek. Contoh perkembangan iptek bidang pendidikan di bidang pendidikan dan transportasi sendiri. Untuk bidang pendidikannya, kita bisa mengambil contoh jika kita ingin mencari informasi tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Sekarang sangat mudah dengan adanya internet. Dan saat kita ingin presentasi juga kita dipermudahkan dengan adanya LCD. Dan untuk bidang transportasinya sendiri, saat ini kita sudah mengenal apa itu ojek online, taksi online, dan lain-lain. Karena zaman sekarang untuk memesan taksi saja sudah bisa lewat telepon genggam yang kita bawa, seperti Gojek, Uber, Grab, dan lain-lain. Kita akan membahas perkembangan iptek di bidang komunikasi dan juga ekonomi. Pertama, di bidang komunikasi. Dahulu kita hanya berkomunikasi melalui surat menyurat. Tak lama kemudian muncullah telegram, telepon, koran atau majalah, hingga munculnya internet seperti saat ini. Sedangkan pada bidang ekonomi, perkembangan iptek yang sekarang kita rasakan adalah munculnya e-commerce atau elektronik komersial, yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia untuk menggunakan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Manusia dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan kegiatan. Perkembangan iptek dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Selain itu juga terbuka kemungkinan meningkatkan kemakmuran dan peningkatan inteligensi manusia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Peran sila ke-1 dalam pengembangan ilmu yaitu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Peran sila kedua dalam pengembangan ilmu ialah bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Peranan sila ketiga dalam pengembangan ilmu ialah walaupun ada banyak perbedaan, namun kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Di dalam sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan dalam berwarga dan bernegara. Peranan sila keempat adalah tiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya dalam bidang apapun, dan dalam tanda kutip juga harus menghargai dan saling menghormati hak-hak dan kebebasan orang-orang lain. Dan untuk sila yang terakhir, sila kelima, adalah dengan kemajuan iptek kita harus tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam bermasyarakat.